pagi anak bapak semuanya. Pagi, Pak. Kurang semangat ya. Baik anak bapak semuanya. Nanti kalau bapak bilang selamat pagi, nanti kalian mengucapkan pagi, pagi, pagi. Bisa? Bisa. Baik, kita coba ya ulangi. Selamat pagi anak bapak semuanya. Pagi, pagi, pagi. Semangat luar biasa. Apa kabar anak bapak semuanya? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah sehat juga semuanya. Sehat. Alhamdulillah. Baik anak bapak semuanya, pada pagi hari ini untuk mengawali kegiatan belajar kita, marilah kita pimpin dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Baik, kita kelas video, silakan dipimpin doanya. Siap, Kak. Berdoa mulai. Terima kasih ucapkan kepada ketua kelas yang telah memimpin bacaan doa. Semoga dengan pembacaan doa tadi kegiatan belajar kita dari awal sampai akhir nanti berjalan dengan sukses dan lancar. Amin. Amin. Baik, selanjutnya Bapak ambil absen, tolong ambil absennya ya. Alicia Zakina, Hadir, Pak. hadir. Asyifa Nurhaj, Anita Dini Darmaini. Alhamdulillah hadir semuanya pada pagi hari ini ya. Jadi ada bapak semuanya. Selanjutnya pada pagi hari ini pelajaran kita bapak sampaikan berhubungan dengan adanya sebuah permasalahan belajar yang sering terjadi di lingkungan kita. Mungkin bahkan di antara anak bapak ada yang melakukannya. Apakah itu? Salah satunya contoh, mungkin di antara anak bapak ada yang pada saat jam belajar duduk-duduk di kantin. Itu salah satunya. Kemudian ada di antara anak bapak yang sering terlambat datang ke sekolah. Itu salah satu permasalahan yang sering terjadi di sekolah kita. Kemudian Bapak juga pernah mengecek kehadiran. Ternyata banyak di antara anak-anak Bapak yang sering alfa, sering telat. Yang lebih parah lagi ada di antara anak Bapak sering cabut. Itu permasalahan belajar yang sering terjadi di lingkungan sekolah kita. Pertanyaan Bapak, kira-kira apa penyebabnya semua itu? Ada yang bisa jawab? Karena aku malas, bagus. Kira-kira ada yang bisa jawab? Pergaulan, Pak. Pergaulan? Pergaulan. Bagus. Gambar? Tidak terbiasa. Coba si Bibi? Tidak mematuhi aturan. Pagi. Ini ada bisa? Karena ketiduran Ketiduran terus ya. Ya semuanya bagus yang anak bapak sampaikan itu, tapi ada yang lebih tepat lagi itunya. Kenapa masalah seperti yang Pak sampaikan tadi sering terjadi, seperti sering terlambat, sering alfa, kemudian paksa duduk-duduk di kantin pada saat belajar, kemudian ada yang cabut yang lebih parah lagi. Itu kira-kira menurut Bapak mungkin semangat belajarnya sudah mulai kurang, atau istilah lainnya motivasi belajarnya kurang, ya enggak? Semangat kurang enggak? Jadi berkenaan dengan seringnya terjadi permasalahan tersebut, maka Bapak memberikan pelajaran pada pagi hari ini tentang bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar. Apa? Judul pelajaran kita pada pagi hari ini, cara meningkatkan motivasi belajar. Nah, apa
tujuan pelajaran ini Bapak berikan salah satunya agar anak-anak Bapak nanti bisa menyimpulkan pengertian dari motivasi belajar, baik itu menurut para ahli ataupun mungkin ada pendapat anak-anak Bapak sendiri tentang pengertian motivasi itu. Yang kedua, tujuannya itunya agar anak-anak Bapak bisa merincikan atau menyebutkan satu persatu apa saja jenis-jenis dari motivasi belajar. Yang ketiga, agar anak-anak Bapak semuanya bisa mendeteksi. Apa itu mendeteksi? Menemukan atau mendapatkan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya lemahnya atau kurangnya semangat dalam belajar. Jadi itu salah satu tujuan dari pelajaran kita yang kita pelajari pada pagi hari ini. Baik anak-anak semuanya, adapun bagaimana langkah-langkah kita mempelajari pelajaran ini, nanti pada saat kita sebelumnya Pak akan menampilkan nanti dalam bentuk slide PowerPoint. Nanti anak-anak memahami atau melihat tayangan yang ada Pak tampilkan. Kemudian setelah melihat tayangan itu, anak-anak Bapak minta nanti untuk ini pelajaran inti kita itunya dalam bentuk ada nanti bentuk kelompok kecil. Anak Bapak jumlahnya berapa? 9 orang ya. Jadi subtopik kita pada pelajaran pada pagi hari ini ada 3. Jadi pertama tentang pengertian motivasi belajar, yang kedua tentang jenis-jenis motivasi belajar, yang ketiga kemudian faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Jadi ada subpoin materi. Jadi karena subpoinnya ada 3, maka nanti anak Bapak nanti Pak bagi dalam kelompok kecil sebanyak 3. Kebetulan metode yang Pak pakai dalam pelajaran pada pagi hari ini itu yang metode kooperatif learning dengan model jigsaw. Jadi anak Bapak nanti dibentuk dalam bentuk kelompok kecil. Ada namanya kelompok inti, ada pula namanya kelompok ahli nantinya. Jadi untuk itu yang perlu disampaikan tentang bagaimana cara belajar kita pada pagi hari ini. Kemudian Bapak minta selama belajar nanti anak-anak Bapak fokus memperhatikan pelajaran yang kita pelajari supaya cepat memahami. 40 menit ke depan anak-anak Bapak tidak ada yang mungkin ada main HP atau tidur-tiduran. Ya, siap? Baik anak-anak semuanya, kita siap untuk masuk kepada pelajaran kita? Ya, Pak. Ya? Oke. Ada bukunya? Ada. Bapak semuanya, kita lanjutkan. Bapak akan memutar sebuah video. Menurut Bapak ini ada kaitan dengan tentang motivasi dalam belajar. Coba anak-anak Bapak ditonton dulu videonya. Ditonton dengan cermat. Pahami apa yang kalian pahami dalam video. Baik anak Bapak semuanya, kita sudah menyaksikan video pendek dari hasil tayangan PowerPoint kita. Sekarang tanya anak Bapak semuanya, apa yang anak Bapak pahami, apa yang terlintas di dalam kepala kita, apa yang terbayang dalam pikiran kita. Coba siapa yang mau berpendapat? Silakan saya. Walaupun dirinya tidak sempurna, tapi dia selalu bekerja keras untuk mengubah sesuatu. Oke, bagus. Selanjutnya Bapak semuanya, Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Tapi melihat submateri kita ada 3. Yang pertama tentang pengertian motivasi menurut para ahli, dan nanti juga akan kita pendapat kalian nanti. Kemudian yang kedua jenis-jenis motivasi dalam belajar. Yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Jadi 3 subpoin, maka anak-anak Bapak juga mau bagi 3. Caranya nanti ada namanya kelompok inti. Kelompok apa? Kelompok inti. Ada juga namanya kelompok ahli. Kelompok inti ini nanti disebutkan dengan kelompok awal, kelompok asal. Nanti setelah dibentuk kelompok akan pula dibentuk menjadi kelompok ahli. Apa tugas kelompok ahli ini? Berdiskusi tentang topik-topik yang akan dibahas. Terima kasih.
kan sudah terbentuk 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, ini namanya kelompok inti. Nah, kita akan membagi lagi kelompok inti ini menjadi kelompok ahli. Apa tugas kelompok ahli ini? Akan mendiskusikan setiap poin atau setiap sub materi yang akan kita diskusikan nanti, yang akan kita jelaskan nanti pada masing-masing kelompok. Jadi tugas anak bapak nanti menjelaskan kepada teman-temannya menjelaskan kelompok masing-masing. Nah, ini kan kelompok inti baru, kita masuk kelompok ahli lagi. Coba, ada 3 sub materi kita. Yang pertama tentang pengertian motivasi belajar. Yang kedua tentang jenis-jenis motivasi belajar. Yang ketiga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Silakan dibagi satu-satu. Paham dengan tugasnya? Silakan diskusikan apa yang kita bahas. Nah, kelompok 2 paham dengan tugasnya? Nah, silakan diskusikan. Nah, kasih waktu 10 menit kapan ya? Baik, kita sudah kembali kepada kelompok inti kita. Berarti katanya artinya anak bapak sudah mengerjakan tugas yang bapak perintahkan tadi. Jadi kalian sudah memahami apa yang kalian pelajari di kelompok inti dan kelompok ahli tadi. Jadi tugas kalian anak bapak mendiskusikan atau menyampaikan apa yang anak-anak bapak dapatkan di kelompok ahli tadi. Oke, siapa yang mau tampil duluan? Kelompok 1, kelompok 2, ketiga. Jenis-jenis motivasi belajar. Motivasi belajar memiliki beberapa jenis atau macam dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Seperti motivasi dilihat dari sifatnya, dibedakan menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Oke, baik, semuanya sudah menjelaskan tentang apa saja hasil dari diskusi dari kelompok ahli tadi. Nah, selanjutnya kita mungkin ada di antara anak-anak bapak ingin mengomentari atau ingin memberi masukan tentang apa yang disampaikan oleh kelompok-kelompok tadi. Mungkin kelompok 1 contoh ingin bertanya kepada kelompok 2 atau sebaliknya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ya, bagus. Silakan, Syaira. Silakan berdiri ya. Saya mau bertanya kepada kelompok 2. Ya. Menurut dari faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, keteguhan hati itu apa? Jawab dari pertanyaan kelompok 1. Iya. Keteguhan hati itu adalah ketetapan kesadaran atau seseorang sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Iya. Baik, kalau kita sudah paham, mari kita simpulkan apa pembahasan kita sesuai dengan judul, itunya cara meningkatkan motivasi belajar. Mulai dari apa itu pengertian, kemudian apa itu jenis-jenis, kemudian apa itu saja faktor-faktor. Nah, siapa yang bisa membantu Bapak menyimpulkan kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, ini merupakan pertemuan yang pertama kita karena materi pembahasan kita ada 2 kali pertemuan. Itunya yang pertama tentang membahas tentang pengertian motivasi, yang kedua tentang jenis-jenis, yang ketiga tentang faktor-faktor. Nanti pertemuan minggu depan kita membahas tentang bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar. Nah, kita tutup kegiatan belajar kita. Semoga diberkahi oleh Allah. Kita tutup dengan doa. Silakan, Ketua, dipimpin doa. Siap, Prof. Oke. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas tadi dapat kita pahami dan kita praktekkan ilmunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak, sebelumnya mengucapkan terima kasih, banyak maaf
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.